Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita yang ke-12 tentang analisis investasi. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas beberapa kriteria-kriteria yang bisa digunakan dalam melakukan atau mengambil keputusan terkait investasi layak atau tidaknya. Selanjutnya kita akan coba lihat kriteria-kriteria lain. Tapi sebelumnya kita akan review dulu beberapa pertemuan sebelumnya. Yang pertama ini terminologi ya. Terminologi ini yang sering dipakai ya. Ada I ya, melambangkan investasi. Kemudian R, melambangkan revenue atau pemasukan. Kemudian C, melambangkan cost atau biaya atau pengeluaran. Dan ada istilah cash in ya. Penerimaan dalam bentuk present worth ya. Cash out, pengeluaran dalam bentuk present worth. Bedanya cash in dengan revenue, kalau revenue pada periode yang bersangkutan, sementara cash in itu sudah dikonversi ke periode present saat ini ya. Begitupun dengan cash out. Sementara net cash in adalah penerimaan dikurang pengeluaran ya. Cash in dikurang cash out. Disebut juga penerimaan bersih ya. Penerimaan bersih. Ini terminologi yang sering dipakai ya. Kemudian terminologi selanjutnya itu EUAB, Equivalent Uniform Annual Benefit. Rata-rata penerimaan atau pemasukan dalam bentuk annual. Kalau tadi dalam bentuk present, sekarang dalam bentuk annual. Ya. Jadi rata sepanjang tahun, sesuai dengan periode yang kita tetapkan. Kemudian EUAC, Equivalent Uniform Annual Cost. Ya. Annual cost, rata-rata pengeluaran dalam bentuk annual. Rata-rata pengeluaran dalam bentuk annual. Ya. Kalau UAB, pemasukan atau penerimaan, sementara UAC, pengeluaran dalam bentuk annual. Kemudian NPV ini yang sudah kita bahas, Net Present Value. Ya. Ada istilah AE ratio, Annual Equivalent Ratio. Ya. Jadi kita lihat di belakang. Kemudian payback period. Ya. Payback period. Ini sudah kita bahas juga. Yaitu lamanya waktu pengembalian atau modal investasi. Kemudian IRR, Internal Rate of Return. Tingkat suku bunga berapakah yang menyatakan bahwasanya usaha masih layak dijalankan. Nah, ini terminologi yang sudah kita bahas. Mungkin sebelum-sebelumnya juga sudah kita kita bahas ya. Atau ada beberapa mungkin yang belum ya, kayak EUAB dan EUAC. Baik. Kemudian kriteria investasi atau kelayakan investasi yang pertama kemarin kita bahas adalah NPV, Net Present Value. Ya. Nah, kalau secara rumus, NPV ini adalah cash in dikurang cash out. Ya. Cash in dikurang cash out plus investasi. Ya, jadi semua panah yang ke atas dikurangkan dengan semua panah yang ada arahnya ke bawah yang dalam cash flow. Tapi dipresentkan dulu, dipindahkan ke posisi saat ini. Ya. Nah, NPV itu dinyatakan layak jika nilainya plus, besar dari 0. Sementara tidak layak jika nilainya minus, kecil dari 0. Kemudian yang kedua, ini juga sudah kita bahas ya. Cuma mungkin contohnya belum kemarin ya. RC parsial, RC rasio parsial, revenue per cost parsial. Untuk melihat kemampuan usaha memberikan penerimaan terhadap pengeluaran. Di rasio itu artinya perbandingan.
Ya. Nah, rumusnya adalah ya, penerimaan bersih dibagi dengan pengeluaran. Ya. Tapi yang sudah di-presentkan. Ya. Jadi cash in dibagi dengan cash out. Ya. Nah, usaha dinyatakan layak atau memberikan keuntungan apabila nilai rasionya besar dari 1. Jadi revenue-nya lebih besar dari cost-nya. Kemudian usaha dinyatakan menderita kerugian apabila nilai RC rasionya kecil dari 1. Nah, mungkin ada juga orang memakai terbalik C per R. Kalau C dibagi R berarti rasionya layak itu atau keuntungan itu kecil dari 1. Ya tinggal dibalikkan juga. Oke, kemudian adalah RC rasio total. Kalau tadi parsial, nah bedanya adalah sini. Jadi ditambahkan dengan modal investasi. Sementara rasio parsial itu tidak pakai modal investasi. Nah, dinyatakan layak apabila ininya besar dari 1, sama ya. Nah, ini catatan. Rasio parsial tidak bisa digunakan untuk menilai kelayakan usaha. Karena ininya tidak masuk, modal investasinya tidak masuk. Kemudian, usaha yang memberikan keuntungan belum tentu layak. Ya. Jadi setiap tahun kita dapat untung, tapi belum tentu layak. Karena ini tadi tidak masuk ya. Modal investasi. Oke, ini total ya, rasio total. Kemudian ini juga yang sudah kita bahas ya. Payback period atau PBP ya. Lamanya waktu pengembalian modal atau investasi di mana investasi dikurangkan dengan pemasukan setiap periode sampai seluruh investasi habis. Nah, di contoh sebelumnya kita sudah coba membayangkan mencontohkan ya, ketika investasinya lebih dari 1, kita bandingkan. Maka yang payback periodnya paling kecil itu yang dipilih. Nah, sementara kalau investasinya tunggal dan tidak ada pembanding, nah kita bisa gunakan kriteria ini. Ya. Bila pengembalian waktu modalnya kecil dari 1. Bukan 1 periode ya, tapi 1 dibandingkan dengan masa lama investasi. Ini contoh. Ya. Ini investasinya 1.000. Ya, 1.000. Kemudian tahun 1 250 kas masuk juga 500 tahun 2 3 4. Nah, kalau kita bikinkan cash flow ya, salah ya. Ini tahun ke-0 ini 1.000. Nah, tahun 1 250, tahun 2 500, 250, kemudian 500, terakhir tahun ke-5 1.000. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kita hitung ya, seperti contoh yang kemarin ya, tahun 1 itu cash flow-nya yang investasi 1.000 ini sudah balik 250, berarti tinggal 750. Tahun kedua balik lagi 500, berarti tinggal 250. Tahun ketiga itu balik 250, berarti sudah 0.
Berarti secara payback period, modal itu sudah kembali pada tahun ketiga. Nah, menyatakan dia layak atau tidak layak, kita bandingkan antara masa pengembalian dengan lama investasi. Nih, waktu pengembalian modal ini. Nah, ini. Ini payback periodnya adalah 3 tahun. Sementara rencana investasinya adalah 5 tahun. Ya. Berarti waktu pengembalian modalnya kecil dari 1. Berarti investasi ini dinyatakan layak. Jadi bukan payback periodnya kecil dari 1, tapi waktu pengembalian modalnya kecil dari 1. Oke, ini yang payback period. Oke, nah itu review beberapa pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke kriteria selanjutnya, yaitu EUAB dan EUAC. Ada 2 kriteria yang bisa digunakan untuk menentukan layak tidaknya investasi berdasarkan EUAB dan EUAC. Yang pertama adalah selisih, ya, EUAB dikurang EUAC. Adalah rata-rata keuntungan laba yang diperoleh atau kerugian yang dialami setiap periode. Jadi EUAB dikurang EUAC adalah selisih antara penerimaan dengan seluruh pengeluaran dalam bentuk anual. Ya, anual masih ingat ya? Dalam bentuk tahunan. Dalam bentuk periode ya. Biasanya tahunan dan biasanya dalam bentuk periode dengan nilai yang sama. Ya, itu anual. Nah, kriteria penilaian, usaha dinyatakan memperoleh keuntungan apabila nilainya positif dan rugi apabila nilainya negatif, ya, kecil dari 0. Ini bukan kecil dari 1, tapi kecil dari 0. Ini kecil dari 0, ya, 0, negatif, ya. Oke, kita lanjut. Kriteria kedua adalah AE rasio. Jadi EUAB dibagi dengan EUAC plus investasi. Nah, ini dinyatakan layak apabila AE rasionya 1, besar dari 1. Tidak layak jika AE rasionya kecil dari 1. AE rasio perbandingan antara rata-rata penerimaan dengan rata-rata pengeluaran dalam bentuk anual setiap periode plus investasi, ya, plus investasi. Baik, kita lihat contohnya, ya. Sebuah investasi direncanakan 5 tahun dengan modal awal 100 juta. Pendapatan tahun pertama 20 juta, kemudian meningkat 10 juta tiap tahun. Sementara biayanya adalah 10 juta dan meningkat 2 juta. Hitunglah kelayakan investasi tersebut dengan metode EUAB dan EUAC jika suku bunga bank 5%. Oke, kita coba jawab ya soal tadi. Yang pertama kita bikin dulu cash flow. Di tahun 0 ada investasi 100. Tahun 1 ada benefit 20. Tahun 2 30 karena naik 10 terus. Tahun 3 40. Tahun keempat 50. Tahun kelima 60. Sementara cost-nya tahun 1 10. Tahun 2 12 karena naik 2 juta. 14 16 18 ya. Ini 20 30 40 50 60. Ini 10 12 14 16 18. Oke. Nah, kalau kita bikinkan tabel seperti ini. Tahun 0, ini benefit, ini cost. Nah, EUAB ya, itu kita mencari nilai anual setiap periode.
Ya, jadi kita anualkan, kita jadikan nilai A, semua nilai yang ada di cash flow ini, ya, kita jadikan nilai A. Ya. Nah, sementara ini nilainya masih fluktuasi ya, naik ya. Nah, cara paling simpel, kita pindahkan semua nilai menjadi nilai P dulu saat ini. Ya. Yang pertama, nilai benefit dulu kita pindahkan. Ya. Benefit. Ya. Jadi, untuk periode 1 ini, ya, 1 benefitnya sama dengan nilai P-nya, P1 sama dengan F kali P per F I N. Nah, P2 berarti F P per F I N. Sama. Nah, periode 1 berarti F-nya adalah 20 juta. I-nya adalah tadi 5%. Ya. Kemudian N-nya adalah 1. Ini, 1. Untuk periode 2, F-nya adalah 30. N-nya 2. Jadi yang berubah adalah nilai F dan nilai N. Nah, itu untuk P dari benefit. Nah, kemudian sama. Cost juga kita cari. Jadi, cost ini, ya, yang di bawah ini, kita jadikan juga P. Sama ya. P1-nya sama dengan F P per F I N. F-nya adalah 10 juta, I-nya 5%, N-nya 1. Nah, secara lebih simpel, itu kita bisa dibuat pakai tabel ya. Ini nilai P per F untuk masing-masing periode. P per F masing periode untuk I sama dengan 5% ya. Ini 0,95. Nah, nanti kita kalikan. 20 kali 0,9, 30. Ini hasilnya di benefit ini. Atau tadi disebut apa? Cash in ya, cash in. Nah, sementara cost ya, karena untuk investasi, karena dia di periode 0, tidak perlu dikalikan. Yang lainnya yang dikali ya. Nah, ini yang disebut juga dengan tadi cash out. Cash out. Cash out. Nah, kita jumlahkan ya. Benefit ya. Dijumlahkan totalnya 168,9587. Sementara cost termasuk di sini adalah investasi, totalnya adalah 159,7686. Nah, ya. Sekarang kita mau mencari ya. EUAB-nya berapa? EUAB. Berarti EUAB karena dia sudah P ya. Kalau kita buat seperti ini, sekarang dia posisinya sudah P ini. Yang apa dulu? Benefit dulu, P. Nah, kita mau meratakan dia di setiap periode. Oh, di setiap periode rata gitu. Nah, berapa nilainya per periode itu? Nah, berarti kita kalikan antara nilai P yang ini, ya, total ini, kali dengan A per P I, N. I-nya 5, N-nya 5. Berarti 168,9587 ya. Ya, untuk benefit, untuk cost karena ini sudah masuk investasi, ini kita kurangkan 100 berarti 59,7686. 7686 ya. Oke. Nah, nanti kriteria yang kita pakai ada 2 tadi ya, EUAB dikurang EUAC dan AE rasio. Oke, kita coba
cari EUAB-nya dulu. Berarti 168,9587 dikali ini yang didapatkan dari tabel ya, 0,230975. Jadi 39,03. Di sini sama dengan 39,03. Oke. Sementara untuk EUAC, kita hilangkan dulu investasinya dari 159, berarti 59,7686 dikali dengan 0,230975 sama dengan 13,81. Nah, sekarang kita lihat EUAB dikurang EUAC 39,03 dikurang dengan 13,81. Jadi besar dari 0. Itu layak ya, layak. Dengan kriteria EUAB dikurang EUAC. Kemudian kriteria kedua dengan AE rasio. Ya. EUAB per EUAC plus investasi. Ya, plus investasi. EUAB-nya di sini 39 per EUAC-nya 13,81 tambah investasinya 100 ya, berarti 39,03 ya, 39,03 dibagi dengan 113,81 sama dengan 0,34. Nah, berarti ini kecil dari 1. Berarti tidak layak. Ya. Jadi berdasarkan EUAB dikurang EUAC, dia layak. Tapi berdasarkan AE rasio, dia tidak layak. Nah, ini yang disampaikan di awal tadi, bahwasanya investasi, ketika kita melihat keuntungan dan biaya, cash in dan cash out, selisihnya positif, itu belum tentu layak. Karena kita tidak masukkan investasi. Nah, ketika masukkan investasi, ternyata AE rasionya kecil dari 1. Dia tidak layak. Jadi secara keseluruhan sebenarnya ini tidak layak investasi ini. Oke, ini yang selanjutnya. Oke, silakan nanti diulang, dicoba di rumah. Kemudian analisis selanjutnya adalah IRR atau Internal Rate of Return. Menunjukkan sampai tingkat suku bunga berapa usaha masih layak untuk dijalankan. Nah, ini rumusnya. Nah, panjang ya. Tapi saya biasanya lebih suka dengan yang interpolasi saja ya. Nanti saya jelaskan ya. Usaha dinyatakan layak apabila IRR lebih tinggi dari tingkat suku bunga bank saat ini ya. Kita lihat aja contohnya langsung. Nah, ini oke, nih langkahnya dulu. Yang pertama cari nilai NPV 1 ya. Dengan tingkat suku bunganya yang menghasilkan NPV-nya positif. Kemudian cara kedua coba lagi dengan menghasilkan NPV negatif. Ya, nanti diinterpolasi ya. Ini urutannya ya. Oke. Supaya lebih jelas. Ini contoh. Sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan untuk menanamkan modal 100 juta sebuah peralatan dengan umur 3 tahun. Barang tersebut akan meningkatkan produksi dan meningkatkan arus kas 25 juta, 50 dan 75. Di akhir tahun ada biaya perawatan 10 juta. Itulah IRR
dan putuskan apakah investasi tersebut layak jika tingkat suku bunga 10%. Oke, kita coba. Ya, kita bikin cash flow-nya. Ya, cash flow. Investasinya ini 100. Kemudian cash in-nya benefit-nya ada 25, 50, kemudian 75. Ini bukan cash in ya, karena belum diinikan ya. Berarti ini benefit nih, benefit ini biaya, cost ya, cost. Di akhir tahun ada cost 10. Nah, ini 10. Kalau kita bikinkan tabelnya kira-kira seperti ini. Dari 0, investasi 0, benefit, kemudian oke. Nah, sekarang kita tidak tahu ini. Karena tidak tahu suku bunganya. Yang ada adalah suku bunga bank saat ini. Sementara IRR itu mencari kira-kira ya pada tingkat suku bunga berapakah nilai NPV-nya itu 0 ya. Di IRR itu IRR adalah mencari nilai NPV yang sama dengan 0. Nah, sekarang caranya ini dengan metode coba-coba ya. Ini 100 ya ke bawah ya. 100 ya. Oke, 100. Nah, 100. Oke. Nah, sekarang kita akan coba-coba ya. Coba-coba dengan menggunakan, saya pilih di sini I15% dan I20%. Untuk I15% ya. Ini tabelnya, tabel bunganya. Ini I yang 20%. Oke, sekarang saya coba. Berarti NPV untuk 15% sama dengan min 10, min 100 juta karena panahnya ke bawah. Ya. Ditambah FP per F, karena ini nilai yang ini, pertama ini kita jadikan P. Jadi FP per F 15% I. Ya. Kemudian yang kedua ini jadikan P, ketiga ini. Nah, ketiga ini saya selisihkan dulu. 75 ini. Ini 10. Berarti 65. Selisihnya ini 65. Ini 65. Oke. Berarti NPV sama dengan F. P per F 15%. 1. P per F 15%. 2. Nah, F ini yang periode 1 sama dengan 25 yang ini. Yang ini sama dengan ini. Sementara yang ketiga adalah yang selisih. Ya. Investasi kenapa tidak dikalikan? Karena dia periode 0. Ya. Min 100 ditambah totalnya yang 3 ini. Ya. 102,3 juta. Berarti min 100 tambah 102 sama dengan 2,3 juta. Positif. Ya. Selanjutnya, saya cari dengan I20%. Oke, ini salah ini. Ini 20%. Prinsipnya sama dengan yang tadi. Ya. Ini 20%. Jadi yang membedakannya adalah bunganya 20%. Jadi yang digunakan tabel ini lagi. Ya. Kalau tadi yang digunakan tabel 15%. Sementara yang ini, ya, berarti yang tadi itu 0,8 ini kali 25, 0,7, 6 kali 65. Sementara untuk yang 20%, NPV-nya sama dengan min 100 juta, FP per F 20%, F-nya berarti yang 25, ini 25, dikali dengan yang ini.
0,833. Kemudian yang ini berarti yang 50 juta dikali dengan yang kedua ini. Kemudian ketiga ini berarti yang selisih 65 juta dikali dengan 0,578704. Nah, total yang tiga ini adalah 93,17. Ini min 100 tambah 93 sama dengan min 68 juta. Nah, sekarang kita sudah dapat. Ada nilai yang positif, ada nilai yang negatif. Sementara kita mencari nilai yang memberikan NPV sama dengan 0. Berarti nilainya terletak antara I15% dengan I20%. Ya. Nah, bagaimana cara mencari nilai tersebut? Nah, masih ingat dengan pertemuan ke-7 kalau tidak salah, yaitu tentang interpolasi. Ya, interpolasi. Oke, ini ya. Ini interpolasi ya. Ini yang tadi ya. Ketika 20%, nilainya adalah min 6,8 juta. Sementara ketika 15% nilainya adalah 23 juta. Nah, pada saat 0 juta, karena terletak di antara ini, itu nilai persentasenya berapa? Nah, itu yang kita cari. Yang kita misalkan dengan X di sini. Nah, masih ingat cara interpolasi ya? Membandingkan ya, membandingkan. Di X kurang 15, berarti nilai ini, ya, pasti X ini terletaknya antara 20 dengan 15. Bisa 18, bisa 17, bisa 16. Nah, berarti X dikurang 15, karena ini lebih besar dari 15 ya. X dikurang 15 berarti panjang sumbu ini per 20 dikurang 15 berarti panjang sumbu yang ini ya, sama dengan 0 dikurang min 68 juta berarti panjang sumbu ini ya, ini per 2,3 dikurang min panjang sumbu ini. Nah, ini mudah kalau sudah dapat prinsipnya ya. X kurang 15 sama dengan min 0 kurang min 68 berarti 68 ya. Ya. 2,3 dikurang min 68 ya. Berarti plus 9,1 ya. 6,8 bagi 9,1 ya. Kemudian dikali silang dengan 20 kurang 15. Dapat X kurang 15 sama dengan 3,74. X sendiri adalah 18,74. Berarti nilai X ini adalah 18,74%. Jadi tingkat suku bunga yang memberikan nilai NPV sama dengan 0 adalah 18,74%. Ya. Apakah ini layak? Nah, kita lihat tingkat suku bunga saat ini berapa. Nah, tadi kita baca di depan tingkat suku bunga saat ini adalah 10%. Berarti layak ya. Di IRR itu dinyatakan layak ketika tingkat kriteria IRR dinyatakan layak ketika nilainya besar dari tingkat suku bunga saat ini. Oke, ini kriteria kelayakan investasi yang selanjutnya. Dan masih banyak lagi, tapi kita cukupkan sampai IRR ini saja ya. Kriteria kelayakan investasi. Baik, untuk tugas di rumah untuk dikumpulkan selanjutnya ini ya. Oke, silakan dipelajari. Nah, buat kelayakan investasi dengan 5 kriteria ya. NPV, 1 NPV, yang kedua RC, revenue dan cost ratio parsial dan total, kemudian payback period, 4 EUAB dan EUAC, 5 IRR. Oke, silakan dijawab ya, dibuat ditulis tangan ya.
kemudian nanti dikirim format PDF. Itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.